Tetapi yang penting juga harus disadarkan bahwa bagaimanapun itu tetap adalah ayah dan ibu. Yang ada kulit dan dagingnya di dalam dirimu, bahkan rohnya juga ada di dalam dirimu. Kalau memang orang tua salah, ya mungkin kita juga harus membantu orang tua supaya orang tua menjadi baik, meskipun posisinya dia adalah seorang ayah. Karena sebagai manusia bisa keliru, dan kekeliruan itu belum tentu diakibatkan oleh karena kemauan dia. Itu harus disadari. Kadang-kadang kan kita menyalahkan orang itu begitu saja, tapi belum tentu bahwa orang itu menjadi tidak benar karena kesalahan dan kemauan dia. Ada orang yang melakukan sesuatu kesalahan karena terpaksa, atau secara tidak sadar karena dia pernah diperlakukan seperti itu muncul di dalam kehidupan. Itu yang harus disadari. Tapi kepada anak itu harus diingatkan bagaimanapun itu adalah orang tua. Tetap bagaimanapun. Dari sisi anak mungkin harus bisa memaafkan. Dari sisi anak harus bisa memaafkan. Yang kedua, dari sisi anak mungkin juga harus menolong orang tua, supaya orang tua itu suatu saat sadar. Jangan mengatakan kepada orang tua kamu salah, wah itu menimbulkan pertentangan yang hebat. Jangan. Tetapi mungkin pada saat yang baik, ketika bisa duduk bersama, mulailah ngobrol-ngobrol. Jangan-jangan ada sesuatu juga pada orang tua itu. Ketika di masa kecilnya mungkin dia tidak bisa memaafkan orang tuanya dan secara tidak sadar membalaskan kepada anak. Itu banyak orang tua yang begitu. Iya, latar belakang. Nah ini yang kadang-kadang kita mengatakan orang itu salah. Mungkin kalau menurut penilaian kita ya, tetapi kita harus tahu yang membentuk orang tua itu siapa saja. Kalau kesalahannya pasal ngomong seperti berita yang saya dengar di televisi, oh bapaknya memperkosa anak kandungnya, gimana gitu? Ya, wah itu tidak mudah untuk dibicarakan. Tetapi jangan salah. Orang tua yang memperkosa anaknya tidak jarang di dalam penelitian ditemukan bahwa bapak itu pernah mengalami hal yang sama. Korban. Kalau kita baca mungkin latar belakang dari undang-undang kekerasan terhadap anak dan perempuan rentan itu berkaitan dengan sekarang itu orang bisa disalahkan karena kita tidak berbuat sesuatu ketika ada orang yang keliru. Itu di dalam undang-undang perlindungan anak dan perempuan itu ada. Maka sangat hati-hati kita semua. Romo, satu lagi Romo. Satu lagi Bu. Ini penting. Satu lagi. Romo, ini hubungannya antara jatuh ke dalam dosa dengan orang tua, Romo. Jadi manusia itu kan tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan kan, Romo. Contohnya orang tua kita melakukan kesalahan yang sangat berat lah dan belum tobat gitu, Romo. Itu apakah dosa turunan itu akan juga ditanggung oleh anaknya, akan menderita gitu, mau gimana kira-kira itu? Enggak ada sebenarnya dosa turunan itu. Kalau pemahaman saya, tetapi bahwa akibat dosa itu bisa mengenai keluarga, oke. Tetapi dosa saya tidak saya turunkan misalnya kepada keturunan saya. Tetapi akibat dosa itu bisa mengenai siapa saja. Karena dosa itu punya efek sosial. Misalnya kalau contoh orang korupsi itu efeknya sosial. Maka gereja lalu di dalam pengakuan dosa misalnya kan bukan hanya memberi denda saja, tetapi ada namanya restitusi.
Seperti Sakius. Ketika Sakius bertobat, itu kan sangat jelas dia mengatakan akan memberikan sepertiga atau setengah dari harta miliknya, tetapi akan mengembalikan 4 kali lipat kalau dia ternyata mungkin menindas orang lain. Nah itu kan dibedakan dua ini sebenarnya. Yang satu itu denda dosa, yang satu restitusi. Nah yang seringkali tidak paham itu kan yang bagian dua ini umat kita ini. Yang bagian restitusi itu. Jadi misalnya itu yang di dalam praktek itu kalau orang misalnya menggugurkan, misalnya menggugurkan, pasti kalau saya imamnya, orang mengaku dosa pada saya tidak akan mengatakan ibu pulanglah doa rosario 1 kali cukup selesai. Pasti saya nggak akan kasih. Pasti saya akan kasih restitusi, ganti rugi, supaya orang belajar memelihara kehidupan. Nah ini yang kadang-kadang nggak dipahami. Tapi restitusi itu bisa ditawar, atau denda dosa itu bisa ditawar. Misalnya saya mengatakan ibu, apakah ibu sanggup misalnya memberikan makan kepada orang miskin selama 1 minggu? Waduh Romo, keadaan saya juga susah. Bagaimana kalau 3 hari saja? Oh baik ibu, tapi sungguh-sungguh dijalankan ya. Bisa begitu. Terus suaminya datang misalnya, ngaku dosa juga hal yang sama. Karena orang suaminya menganjurkan. Berarti suaminya juga ikut berdosa berkaitan dengan itu. Nah, kalau hanya untuk dosa pembunuhan terus udahlah pulang 3 kali salaman dia, enteng banget itu. Jadi caranya gimana tadi mengakibat dosa tadi supaya kita keturunannya ini tidak terkena imbas yang terlalu besar gitu Romo? Kalau dampak itu bisa mengenai siapa saja. Misalnya kalau orang tuanya, misalnya sekarang ya contoh Sambo itu ya, yang berbuat dosa kan bapak sama ibunya. Tapi anaknya kan ikut menanggung bebannya. Kalau dia dimiskinkan, kan nggak punya kekuatan lagi. Harta nggak punya, misalnya loh ya. Terus kemudian dari segi sosial dia juga dikucilkan oleh teman-temannya. Misalnya seperti itu bebannya amat berat. Maka kalau kita ingat Kain itu dulu ya, Kain itu ketika dihukum oleh Allah dia akan mengatakan, bagaimana saya mau lari kemana? Karena orang akan mengecap saya pembunuh Habel. Tapi Tuhan kan mengatakan, saya akan memberikan tanda kepadamu supaya kamu tidak menjadi pelarian seumur hidup. Maka di situ kan butuh kerahiman. Dulu paling berat itu anak PKI, ya kan? Karena nggak ngerti apa-apa kan ada tulisannya ET. Itu tahun 95. Iya 65, tapi itu 95 masih ada. Maka waktu itu saya turut berjuang untuk menghapus ET itu di KTP. Saya ingat ada dosen yang sekarang Pak Sulistyo UGM itu doktor politik itu. Karena berat dulu. Selalu di pojok itu, di pojok KTP ditulis ET. Ekstapol. Jadi padahal anak itu kan nggak ngerti apa-apa. Tapi ketika ada tulisannya ET, nggak bisa jadi TNI, nggak bisa sekolah di negeri, nggak bisa jadi PNS, misalnya seperti itu kan stigma yang sangat berat. Itu Mas. Oke. Jadi baik-baiklah. Jangan ngasih dosa turunan ya Pak. Sebagai orang tua.